Hello guys, welcome back my channel. I'm so very happy banget teman-teman karena hari ini aku bisa menepati janji aku untuk aku bisa membuat second channel aku yang pastinya akan membahas poin-poin kemarin yang sedikit sudah aku jelaskan buat teman-teman. Teman-teman, buat teman-teman yang udah nonton ataupun buat teman-teman yang belum nonton, nah ini bagus banget buat anak-anak millennials kayak kita teman-teman, yang pastinya kita akan berdampingan tentang cinta, kita akan berdampingan dengan yang namanya sakit hati, kita akan berdampingan dengan yang namanya traumatik, dan kita berdampingan dengan sesuatu hal yang mungkin di luar kendali kita teman-teman. Even kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi kamu nggak mendapatkan yang terbaik. Terus apa yang harus aku lakukan, Kak? Nah, ini yang akan aku bahas, teman-teman. Dan yang pastinya aku mau kita sama-sama belajar di sini, teman-teman. Bukannya aku menggurui, aku lebih bisa dari antara teman-teman. Enggak, teman-teman. Tapi aku bisa berbicara seperti ini karena orang-orang yang ada di circle aku banyak yang cerita, banyak yang curhat, dan aku pun mengalami. Ada beberapa hal yang memang aku alami di dalam hidupku, teman-teman. Untuk itu, apa sih yang akan aku bahas hari ini? Hari ini aku akan bahas tentang fatherless dan fatherhood, teman-teman. Nah, fatherless itu apa, Kak? Fatherhood itu apa, Kak? Nah, fatherless dan fatherhood ini berbicara tentang seorang bapak. Kita berbicara tentang figur seorang bapak, teman-teman. Fatherless itu kita berbicara dengan figur seorang bapak yang ada di dunia, sedangkan fatherhood itu kita berbicara tentang figur seorang bapak yang ada di atas. Jadi hubungannya begini, teman-teman. Hubungannya begini, bapak yang ada di dunia dengan bapak yang ada di atas, teman-teman. Maksudnya bapak yang ada di atas apa sih, Kak? Aduh, aku jadi mikir nih. Maksudnya gini ya, teman-teman. Bapak yang ada di atas itu kita berbicara tentang pencipta kita. Sedangkan yang ada di dunia kita berbicara tentang ayah kita, yang pada hakikatnya ayah kita ini adalah ayah yang mencari nafkah, ayah yang melahirkan kita, ayah yang menafkahi kita, teman-teman. Sedangkan figur seorang bapak itu adalah sang pencipta kita, teman-teman. Nah, buat kenapa sih aku membahas tentang fatherless? Nah, fatherless ini khususnya buat teman-teman kita yang kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, sehingga dalam berhubungan relationship love-nya mereka itu mereka salah, teman-teman. Kenapa? Karena mereka memposisikan pasangan mereka itu sebagai seorang ayah yang bisa memenuhi segala sesuatunya, teman-teman. Segala sesuatu dalam hal apa, Kak? Kebanyakan anak-anak yang fatherless itu jatuh di relationship love mereka bukan karena materi, tapi fokus ya teman-teman, tapi relationship love mereka jatuh karena mereka kurang kasih sayang, sehingga mereka bisa memotorik pasangannya, mengatur pasangannya itu layaknya sebagai seorang ayah yang selalu ada buat dia, yang perhatian sama dia, yang pokoknya sebagai seorang ayah gitu, yang selalu ada, teman-teman. Sehingga kebanyakan relationship love yang model seperti ini, teman-teman, ini yang bahaya banget, teman-teman. Kenapa? Karena sering aku temui banyak yang seperti ini tuh, bahkan mereka rela memberikan dirinya hanya karena mereka menganggap dia itu segalanya, teman-teman. Karena apa? Karena mereka kurang kasih sayang dari figur seorang ayah, teman-teman. Nah, apa sih sangkut pautannya dengan fatherhood? Fatherhood ini aku berbicara tentang hati bapak ya. Hati bapak itu berbicara tadi yang aku bilang itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini fatherless, ini fatherhood gitu. Nah, ini bapak yang ada di dunia, sedangkan ini bapak pencipta kita yang ada di surga gitu ya. Nah, karena kita rusak figur seorang ayah, kita nggak mendapatkan figur seorang ayah, terus kita kurangnya kasih sayang dari seorang ayah, kita kurangnya perhatian dari seorang ayah, sehingga kita berpikir bahwa bapak yang ada di surga, pencipta kita pun sama seperti bapak kita yang ada di dunia. Kenapa?
banyak orang yang mempertanyakan atau menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, kenapa aku nggak sama seperti mereka gitu, kenapa mereka dilahirkan dengan kedua orang tua yang lengkap, sedangkan aku tidak, kenapa mereka punya ayah, sedangkan aku tidak gitu, kenapa mereka bisa pergi sama-sama sama ayah ibunya, sedangkan aku cuma sama ibu, toh kalau misalkan ibu aku nggak ada, aku nggak punya siapa-siapa lagi gitu. Teman-teman, aku banyak banget denger cerita orang yang cerita sama aku karena mereka broken, mereka nggak pernah mendapatkan rasa kasih sayang dari seorang ayah, sehingga pada saat ada pasangan mereka, khususnya ini buat para perempuan, ada pasangan lelaki kalian yang memang jatuh cinta sama kalian atau kalian ngebangun relationship love, kalian akan merasa pasangan kalian ini adalah sebagai seorang ayah buat kalian. Sedangkan pada hakikatnya seorang orang tua dengan pasangan kita tuh pasti berbeda, teman-teman. Kenapa? Karena orang tua kita bisa memberikan segalanya buat kita, bisa memberikan kasih sayang yang tulus buat kita, terus dia memang benar-benar menyayangi kita, tapi pasangan kita ini belum tentu mereka itu bisa seperti orang tua kita, dan gak akan pernah bisa, teman-teman. Gak akan pernah bisa karena beda, karena memang gak bisa, teman-teman. Pada hakikatnya itu memang tidak bisa. Nah, kenapa aku berbicara tentang fatherless dan fatherheart tadi? Karena itu, teman-teman, sehingga kita memposisikan bahwa Bapa yang ada di surga itu adalah Bapak yang sama dengan Bapak kita yang ada di dunia. Misalkan, contohnya gini, teman-teman, bukan berarti kita nggak pernah dapat kasih sayang dari seorang ayah, kita nggak punya ayah. Belum tentu. Ada juga orang yang punya ayah, tapi dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah karena satu faktornya, ayahnya terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya, sehingga nggak ada waktu buat anaknya, contohnya. Terus kedua, contohnya, aku punya ayah, tapi aku nggak pernah ngobrol sama ayah aku karena ayah aku terlalu otoriter. Terus misalkan dia punya ayah, tapi dia nggak deket sama ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya tuh orangnya pendiam, cuek, nyebelin. Ada loh yang seperti itu. Nah, jadi bukan hakikatnya bukan gak punya ayah. Ada juga yang lebih parahnya, memang dia ditinggalkan ayahnya dari dia lahir. Itu juga ada, teman-teman. Nah, kenapa aku bilang sama teman-teman ini penting banget, teman-teman? Kenapa? Karena cara pandang kita, cara berpikir kita yang salah tentang seorang ayah, atau kita nggak pernah mendapat figur seorang ayah, teman-teman, sehingga kita memposisikan bahwa yang di atas, pencipta kita, juga sama ayah kita yang ada di dunia. Dia jahat, dia cuek, dia otoriter, dia galak, dia nggak mau dengerin gitu, teman-teman. Sehingga kita berpikir bahwa iya sama, figurnya sama. Kenapa? Karena kita rusak, teman-teman. Gambaran kita, figur seorang ayah itu tuh rusak. Gambaran seorang ayah itu udah rusak di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah broken, kita sudah ngerasa kayaknya sakit banget gitu loh dari kecil. Bahkan ya, aku punya temen yang dia tuh bilang kayak gini, aku dari kecil sampai aku besar kayak gini, aku punya ayah tapi aku tuh itu tuh kayak bukan ayah aku. Aku tanya why, kan kalian tinggal bareng gitu, maksudnya ayahmu menafkahimu, ayahmu sayang sama kamu, dia sekolahin kamu, terus dia perhatian sama kamu dan segala macam. Iya, memang ayahku perhatian sama aku, tapi ayahku itu tuh terlalu cuek, dan ayahku itu selalu memfasilitasi aku dengan uang, sedangkan bukan itu yang aku perlu, tapi yang aku perlu itu kehadirannya. Paham ya, teman-teman? Paham ya gitu. Jadi aku belajar banget gitu dari setiap orang yang welcome cerita sama aku selalu kasih tahu, seharusnya kamu bersyukur kamu masih punya ayah, dan ayahmu itu selalu ada buat kamu, even mungkin dia cuek, mungkin itu memang sifatnya dia cuek gitu. Dan kita sebagai anak yang harusnya kita mengerti gimana caranya kita bisa dekat dengan orang tua kita, teman-teman. Itu pasti kita punya caranya masing-masing, caranya tersendiri gitu. Nah, terus teman-teman aku tuh, temen yang cerita sama aku tuh, aku jadi berpikir, oh iya ya, sebenarnya yang dibutuhkan seorang anak itu adalah sosok, figur, gambaran seorang ayah, atau figur seorang ibu. Bukan yang hanya memfasilitasi dengan segala sesuatu, kemewahan dan segala sesuatu, tapi di dalam dirinya itu kosong, teman-teman, dan itu bahaya banget.
bahaya banget teman-teman. Nah, temen aku ini dia itu fokus, teman-teman, tetap fokus, dan dia tuh menganggap bahwa sorry banget teman-teman, sorry banget, ini tuh mungkin kita bisa out of topic ya, kita bisa keluar dari topik. Dari tadi aku mau bikin video ini tuh teman-teman, banyak banget kendalanya teman-teman. Hampir aku tag itu udah 1,5 jam dan gak jadi ya teman-teman. Pertama, lampu sensor aku mati. Kedua, mati lampu, mati listrik naik turun. Terus ketiga, tiba-tiba handphone aku lagi nge-record, tiba-tiba keluar dan aku harus ngulang lagi teman-teman. Dan mungkin teman-teman tadi bisa dengar ada yang ketuk-ketuk. Ketukan pertama itu kayaknya di jendela teman-teman, dan yang kedua itu dari pintu. Dan aku di rumah nggak ada siapa-siapa teman-teman, di rumah cuman ada aku sendiri karena semuanya keluarga lagi pergi, lagi nggak ada di rumah. Pokoknya di rumah, di kamar aku cuma sendiri teman-teman. Dan aku jadi nggak fokus, jujur dari tadi aku banyak salah untuk ngomongnya, dan aku nggak fokus karena aku mempersiapkan ini memang dari jauh-jauh hari teman-teman. Dan ketika aku mau ngebuat video ini, aku udah ngetek dari tadi berapa kali teman-teman. Dari tadinya aku tuh udah dandan cakep teman-teman, dan sekarang tuh kayak ya udahlah. Dan teman-teman tahu ini listriknya mati teman-teman, dan ini panas banget. Dan lampu sensor aku tadi sempat aku charging, sempat aku cas, dan udah nyala tapi ya redup gitu. Dan ini puji Tuhan banget ini bisa dapet cahaya dari lampu itu, tapi panas banget teman-teman, beneran. Jadi aku bingung harus gimana. Pokoknya buat teman-teman, aku akan buat ulang video ini dan aku akan menjelaskan lebih detail lagi karena hari ini aku bener-bener nggak fokus. Tapi aku penasaran buat teman-teman dengerin apa yang aku kasih saat ini. Nanti di the next video aku akan ngejelasin lagi teman-teman. Mungkin kita lebih santai, lebih relax lagi. Ya semoga aja, berdoa untuk semuanya aman, terkendali teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman semua, siapapun yang membutuhkannya, biarlah kita bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan video ini teman-teman, video ini akan aku masukin YouTube juga, akan aku kasih lihat ke teman-teman. Teman-teman dengar nggak tadi apa yang terjadi gitu. Dan jujur aku nggak fokus teman-teman, aku nggak fokus hari ini. Mungkin aku akan ngejelasin lagi nanti. Relationship love mereka bukan karena materi, tapi fokus ya teman-teman, tapi tetap fokus. Dan dia tuh menganggap bahwa sorry banget teman-teman. Terima kasih teman-teman udah setia untuk nontonin video aku, dan aku percaya akan ada sesuatu yang terbaik yang teman-teman bisa terima, teman-teman bisa jadi berkat dimanapun teman-teman berada, supaya dimanapun kita ditempatkan, kita boleh menjadi jawaban bagi banyak orang teman-teman. Pokoknya begitu aja. Thank you, God bless you.